duduk di dalam majelis. Satu langkah dari rumah dihitung oleh Allah, derajatnya akan dibalas oleh Allah di akhirat. Satu gedung 40 bilik, setiap biliknya mempunyai kamar yang banyak dan isinya permata. Itu satu langkah. Apabila dia niat ibadah, niat mencari ilmu karena Allah. Ini kalau cari ilmu harus luruskan niatnya karena Allah. Satu, kedua, memerangi kebodohan pribadinya. Sehingga orang-orang yang tuli mata hatinya, dia akan terbuka apabila itu orang-orang yang betul-betul taat dan beriman pada Allah dan hari akhir. Itu ya. Sehingga merupakan salah satu motivasi buat kita sendiri. Rasulullah SAW dan para sahabatnya menerangkan tentang bab ilmu itu sangat luas dan sangat banyak dan tidak bisa kita cerna sedemikian rupa seketika, karena begitu luasnya tentang bab masalah ilmu. Kita tidak boleh berhenti belajar, apalagi ada generasi kita. Ini adalah salah satu generasi yang sangat cerdas, smart, karena belajar belum 1 bulan sudah kompak, ya, sudah luar biasa. Tadi saya sudah masuk TikTok langsung. Jadi kalau saya nanti cek di TikTok saya Muhammad Torik Hafizul Majid, itu tulisan Arab. Nanti TikTok tadi bahwa Hadroh tadi ada di sana, ya. Dan nanti akan banyak di share lagi agar bisa terkenal di langit dan terkenal di bumi. Mudah-mudahan insyaallah generasi yang smart, generasi yang benar-benar digitalisasinya sudah mempunyai kapasitas sehingga membawa dirinya kepada kesejahteraan dan dunia dan juga keselamatan di akhirat. Amin Allahumma amin. Sampai jam berapa ini ya Pak Bu? Jadi 5 menit lagi kayaknya nyantar sepertinya. Dan juga jamaahnya tuh pada nggak ada di sebagian. Saya tahu nih yang kenal yang kenal teman ini beberapa orang di saya nih. Ini sama Pak Guru baru kenal saya. Ya, semuanya. Dan sebagian yang selebihnya baru nampak, baru berwajah saya. Berwajah ketika bersama atau acara maulid. Di situ sekilas saja ketika saya bawa berjamaah bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menghidupkan tempat ibadah, ya, seperti namanya sudah musholla baitun. Artinya apa itu Bapak-bapak Ibu? Artinya apa? Musholla baitun muttaqin. Artinya apa itu? Apa artinya? Ya, Jawa nanti translate ya. Artinya adalah tempat ibadah cabang daripada masjid musholla, ya, tempat sholat. Lalu baitul muttaqin, rumah, ya, rumahnya Allah, ya, pada tulisan ini. Rumah Allah diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Ini sudah diberikan tempat orang-orang bertakwa, ya. Jadi harus takwa. Maka ya ayyuhalladzina amanu, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman itu harus menaikkan kualitas iman dan takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita mati meninggal dunia tanpa membawa iman. Ya. Makanya cabang iman itu banyak sekali. Salah satu cabang adalah bab masalah iman dan ibadah. Ya. Jadi cabang iman yang pertama yang dari akarnya cabang iman adalah al-mal, yaitu rasa al-hayya minal iman, yaitu rasa malu. Tapi ada malu itu yang tidak boleh dilakukan, ya, dan ada yang nggak boleh melakukan suatu hal yang sifatnya malu. Satu, boleh tidak malu apabila dia mencari ilmu. Nggak boleh malu cari ilmu. Justru orang yang malu seharusnya orang yang tidak mau belajar itu malu. Tapi malu dalam belajar itu wajib hilang di dirinya.
Tapi malu yang lainnya, buat masalah adab dan masalah akhlak yang lainnya itu harus malu kita. Kalau sudah kehilangan malu, maka dia karunia iman. Contohnya koruptor. Ya. Koruptor itu orang kehilangan malunya, kehilangan rasa malu kepada diri dan kepada Allah, tentunya kepada masyarakatnya. Itu salah satu malu yang seharusnya dinaikkan, ya, tidak dilakukan. Ya. Sehingga kita bisa mendidik diri kita, menampar diri kita menjadi orang yang berkualitas, ya, dalam iman. Tampilan kita apa saja bentuknya, Allah tidak peduli urusan tampilan, urusan harta, kaya atau miskin di mata Allah nggak penting. Yang penting adalah fisudur, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu di musola Baitul Muttaqin ini mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang menjadi masjid. Karena kalau masjid itu sudah keabdolannya ada di dalamnya sholat sunnah, sholat sunnah, tahiyatul masjid, dan juga ada iktikaf. Ya. Ini Pak musola itu dari masjid keren ini, ya, karena luar biasa. Mudah-mudahan beliau, ya, bisa kedepannya, ya, mengembangkan lebih jauh lagi untuk hal ini sehingga menjadi hidup nanti generasi mudanya yang hatu-hatu ini nanti coba-coba semua, ya kan, coba-coba semua dan coba yang soleh insyaallah. Ada yang dari kiai ulama besar, ada yang dari pengusaha, entrepreneur dan pedagang yang sukses dan soleh, insya Allah akan membawa barokah kepada dirinya, kepada masyarakat lingkungannya dan kepada keluarga khususnya dan kepada keturunannya. Insya Allah, amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu diwati-wati oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, isyarata idza ma kana yarfa'u nabi wa yaqihim bil qawl, yani annahu asabu ma asabu min rif'ati wa rutiyati bil iman wa amal. Adalah isyarat kepada apa yang dilakukan Rasulullah dalam meninggikan mereka, ya, orang yang berilmu dan beriman dengan menundukkan mereka dengan sifat satu, yaitu di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling dekat di dalam diri seorang kepada Nabi adalah satu, ilmu. Ya, mencintai Nabi bil mahabbati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjadi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibalas oleh Allah 10 selawat, diampuni dosa-dosanya, lalu malaikat mendoakan untuk dirinya, ya, menghapus dosa-dosanya, dan didoakan oleh ikan-ikan yang di laut seluruhnya untuk mengampunkan dosanya kepada orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat orang yang berilmu, pengetahuan itu akan ditingkatkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang mulia di dunia hingga akhirat. Di dunianya sudah berbeda tempatnya, insya Allah. Ya. Sudah berbeda tempatnya itu nanti Allah tunjukkan dari pengetahuan dasar ilmunya, yaitu ilmiah. Dia akan menjadi seorang sukses dan tempat duduknya juga empuk. Ya. Kalau pengetahuan kita ditingkatkan dalam urusan dunia, fama arado dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin mencapai kesuksesan dunia, maka dia akan terus gali ilmunya tentang bab ekonominya, bab muamalah, bab bisnisnya dan seterusnya. Itu harus ditingkatkan kualitas pengetahuan. Dari sekolah, SMA, kuliah dan sebagainya, doktor, itu akan menaikkan derajat seseorang itu dengan pengetahuan ilmu. Lalu faman aradul akhirat fa'alaihi bil ilmi. Barang